Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma sadatina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali thumma ila arwah as-sadat al-baqin radhiyallahu wa ahli al-badr wa ahli al-Allah wa ashabihi wa jami' at-tabi'in wa tabi'in al-a'immah al-mujtahidin wal awliya wash-shuhada wal qurra wal-mufassirin wal huffaz wal-muhaddithin wa jami' sadatina sufi al-muhaqqiqin wa ulama al-'amilin خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والحنبلي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام الهتمي ثم إلى رئيس المهدي الله عمل من يسوي سيد بالقلوب قدام محمد بن علي بن علي العلي بن أبي بكر بن عمر بن شعب بن عمر بن عبد الله بن الحداد وصالح ثم إلى رئيس محمد بن شعب بن شعب بن صالح يوسف بن الإنسان بن الألباني بن شعب بن شعب بن علي بن شعب بن صالح الطاش ما وصل الوالد بن عمر بن شعب ثم الحمد عبد الرحمن بن شعب عبد الرحمن بن سقب سقب بن شعب بن عمر شعب إبراهيم يلتزم الحمد صلى الله عليه وسلم لطفي عمر شو عمر بن سيد محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح الشيخ ابن الموزن والشيخ محمد ومن عمر هذا المسجد ومساعدهم بالدين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعيد درجات من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kitab fikihnya halaman 228 ya sekarang. Halaman 228 Babun Nafagat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Babun nafaqati yajibu 'ala az-zawji nafaqatu zawjatihi yawman bi yawmin fa in kana musiran lazimahu muddani min al-habbi al-muqtati fil baladi wa in kana mu'siran famuddun wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun wa yalzamuhu ma'a dhalika ujratul tahni wal khubzi wal udmu ala hasabi adatil baladi minal lahmi wad duhni wa ghairi dhalik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi al-muttasil ila syai'in fi ad-darain amin. Qala radhiyallahu anhu
Babun nafagat, ya ini bab mengenai nafagah. Yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujatihi yauman biyaumin. Wajib atas seorang suami ya memberikan nafagah kepada istrinya yauman biyaumin, hari demi hari. Ya, jadi per hari. Kalau yang diberikan per hari. Ya, mungkin ada juga yang memberikannya ya seminggu sekali. Ada juga mungkin yang bulanan ya. Nah, ini dihitung ya hari per hari. Fa in kana musiran lazimahu muddani minal habbil muqtati fil baladi. Kalau suaminya itu orang mampu ya, orang kaya, maka wajib memberikan pada istrinya muddani, 2 mud ya, 2 mud itu 2 liter ya, kurang lebih 2 liter daripada biji-bijian yang dijadikan makanan pokok ya di negerinya itu. Ya, ini sesuai makanan pokoknya. Kalau beras ya beras 2 liter. Kalau gandum ya gandum ya. Atau ya apa lagi itu ya, kacang apa misalnya ya. Sesuai keadaan negerinya. Jagung ya jagung ya 2 liter. Wa in kana mu'siran famuddun. Ya, kalau suaminya itu ya bukan orang mampu, famuddun, maka 1 mud, yakni 1 liter ya. Wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun. Ya, kalau suaminya itu orang yang tingkatnya pertengahan ya, antara kaya dan miskin, famuddun wa nisfun, maka 1 mud setengah ya, 1 liter setengah. Ini dihitung per hari ya. Wa ilzamuhu ma'a dzalika ujratut tahni wal khubzi. Dan wajib juga ya ongkos atau upah menggilingnya itu ya, giling apa gandumnya, wal khubzi, dan apa namanya memasaknya itu, bikinnya ya, bikin roti kalau memang dari gandum ya, wal udmu, dan wajib juga ya lauknya. Berarti di sini ya memberikan nafkah kepada istri ya, itu suami kewajibannya memberikan ya istri nafkah, dan juga upah masaknya ya, upah giling, upah masak. Nah, jadi istri itu sebetulnya enggak ada kewajiban masak ya, itu bukan kewajiban istri. Nah, inti mesti tahu orang laki nih ya. Nah, jadi kewajiban, bukan kewajiban istri itu masak, cuci piring, cuci pakaian, itu bukan kewajiban. Jadi kalau istri ente enggak masak, enggak nyuci piring, itu ente enggak boleh ngomel ya, emang bukan kewajiban dia. Jadi ente mesti sediain tuh pembantu yang masakin, tukang masak ya. Terus apa lagi? Pembantu yang cuci piring, tukang cuci pakaian, begitu. Jadi istri itu tugasnya, mau kewajibannya melayani suami, ya. Kemudian melayani, nyendokinnya tuh, nyendokin nasi, ya, sediain piring. Nah, itu kewajibannya. Itu mesti tahu. Tetapi kita umumnya di Indonesia, ya, luar biasa perempuan kita nih, yang bukan kewajiban dia dikerjain, dia masak, ya cuci piring. Wah, itu mesti bersyukur ya, hidup di Indonesia ini ya, nggak hitungan sama tenaga orang perempuan ya. Kebanyakan orang laki nggak tahu diri ya, suami istrinya nggak masak sehari aja habis ngomel, nggak boleh ya, itu memang bukan kewajiban dia, begitu ya. Maka dari itu suami juga begitu, jangan hitungan ya, sama tenaga, sama uang belanja, jadi hitung. Ngasih duit 50.000 minta bikinin sop sama sate. Ya, mau sampai kemana itu duit 50.000 bikin sop sama sate? Tangkarnya aja berapa sekilo? Ya, nggak malu orang laki kadang-kadang ya.
ngasih duit nggak seberapa, pengen makan enak, ya. Akhirnya karena si istri takut, di ngutang sama tukang sayur. Ya, betul nggak? Gitu. Di ngutang akhirnya. Yang dosa siapa itu? Suami, gitu. Nggak boleh. Mesti tahu harga, suami juga tahu nih harga barang berapa, harga sayuran berapa, ya. Ya, jangan ngasih nggak seberapa, mau mintanya macem-macem. Udah macem-macem, istrinya suruh masak lagi. Ya kurang garam dikit, marah-marah. Nah, nggak boleh itu begitu, ya. Kayaknya bergaul sama orang-orang baik, jangan orang-orang bergaul sama orang-orang yang galak sama istri, jangan, ya. Jangan orang-orang yang kejam. Ya, orang-orang yang sayang sama istri itu bergaul begitu, ya. Jadi rumah tangga inti juga ya, enak, ya, tentrem. Ala wal udmu, dan juga wajib memberikan lauk, ya, ala hasabi atatil balad, sesuai ya keadaan adat itu negeri, minal lahmi, ya, daripada daging, waduhni, minyaknya, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Fa in taradaya ala akhdhil 'iwadhi min an dzalika jaza. Tapi kalau keduanya ridha, ya, saling pengertian atas apa namanya lauk-lauknya itu, ya, nah itu nggak apa-apa, ya, sesuai keadaan suami deh, ya. Nggak mesti tiap hari daging, karena juga keseringan makan daging itu, ya, kelakuan juga nggak bagus, ya, adatnya jadi keras. Kalau kurang sama daging sama sekali, nggak pernah daging, nggak ketemu daging sama sekali, kelakuan juga nggak bagus juga nanti, ya. Jadi nggak boleh ngelihat daging udah main rampas aja. Iya, kebuli lagi lewat main rampas aja itu dagingnya. Karena jarang ketemu daging, ya. Begitu. Jadi terlalu jarang sama daging kurang bagus, terlalu sering juga kurang bagus, ya, begitu. Sesuai, ya, dilihat apa namanya waktunya aja, ya, yang mampunya seminggu sekali ya seminggu sekali, begitu. Walaha ma tahjadu ilaihi min ad-duhni lirra'si was-sidri wal-mushti, ya, dan juga wajiban suami memberikan kepada istrinya daripada minyak rambut, ya, was-sidri, daun bidara, wal-mushti, sisir, wa thamani ma'il ightisal in kana sababuhu jima'an aw nifasan. Dan juga kalau memang airnya beli, ya, buat mandi, buat apa namanya, itu mesti dibeliin air buat mandi kalau penyebabnya jima atau nifas, begitu, ya. Karena ini penyebab jima dan nifas adalah sebabnya perkawinan. Fa in kana sababuhu haidhan aw ghairu dzalik lam yalzamhu. Kalau sebabnya haid, mandi hadas dari haid, itu enggak wajib suami memberikan air, ya. Karena haid walaupun dia enggak kawin tapi tetap haid, dia dari perawan juga ya udah haid. Nah, ini juga, ya, walaupun bukan kewajiban suami, ya suami juga tentu menyediakan air, ya, untuk keluarganya. Walhasil sama-sama, ya, dalam masalah rumah tangga ini jangan ada yang main hitung-hitungan sama tenaga, ya. Kita bantu kesibukan istri di rumah, jangan nggak mau tahu sama sekali suami, ya. Wala yalzamu thamanut thib, dan juga bukan kewajiban suami membelikan minyak wangi, itu bukan kewajiban. Ini hanya tambahan sifatnya, ya, tambahan. Wala juratut tabib, juga ongkos dokter, ya, kalau dia butuh dokter. Wala syirarul adwiyah wa nahwi dzalik, begitu juga harga obat, ya, vitamin pada itu. Nah, itu sebabnya itu adalah tambahan sifatnya, ya, bukan pokok. Yang pokok adalah makanan, ya. Wa yajibu laha minal kiswah ma jarat bihil 'adah fil balad, ya, dan wajib memberikan pakaian, ya, kepada istri sesuai dengan keadaan adat negeri.
min thiyabil badan wal furshi wal ghita, daripada pakaian yang dipakai ya di badan, dan begitu juga kasur, wal ghita selimut, wal wisadah bantal, ala hasabi ma yaliqu bi yasari wa asari, sesuai kemampuan suami ya. Karena kan lain-lain harganya itu ya, kasur aja beda-beda harganya ya, begitu juga spraynya ya. Wa yajibu taslimun nafaqah ilaiha min awalin nahar, dan wajib menyerahkan nafkah itu di awal siang, yakni pagi hari ya. Memberikan nafkah kalau memang per hari diberikannya, wajib diberikan di awal ya, awal siang, yaitu pagi-pagi. Sebelum berangkat kerja tuh suami ya, berikan ya nafkah kepada istrinya. Wa taslimul kiswa min awalil fasli ya, dan memberikan pakaian sesuai musimnya ya. Pakaian musim dingin diberikan pakaian musim dingin, pakaian musim panas pakaian musim semi ya. Kalau kita mungkin di Indonesia cuma 2 musim ya, musim panas, musim hujan, musim dingin ya. Kalau di Timur Tengah itu ya ada 4 musim ya, musim panas, musim dingin, musim semi, musim bunga ya. Jadi diberikan pakaian itu di awal musim ya. Di awal musim dingin, di situ dia berikan pakaian musim dingin. Di awal musim panas, diberikan pakaian musim panas. Fa in ataha kiswata muddatin fabaliyat qablaha lam yalzamhu ibdaluha. Kalau dia sudah berikan ya pakaian di satu musim ya, kemudian ya rusak itu pakaian belum waktunya, maka dia suami tidak wajib menggantikan ya. Diperbaiki aja yang ada jadi. Wa in baqiyat ba'dal muddah lazimahul jadid. Tapi kalau ya sudah lewat musimnya, itu pakaian masih utuh, masih bagus, maka wajib suami membelikan yang baru lagi. Begitu ya. Sama juga lebaran deh, kalau kita di sini kan beli baju baru lebaran ya. Ente punya bini ya, pakaian yang tahun kemarin masih ada, masih bagus ya, masih bagus karena jarang dipakai misalnya, tetap ente mesti beliin lagi tahun ini. Jangan dibilang udah ini masih bagus nih pakai aja. Jangan, tuh pelit namanya tuh suami yang begitu. Ya beliin ya, setahun sekali ya. Mungkin kalau dulu setahun sekali, kalau mungkin sekarang ya bisa ya setahun 2 kali ya. Sebab orang bulan Maulid beli juga ya, emak-emak pakaian ya. Jangan ya, kalau dia beli sebulan sekali jangan ya. Nah itu boleh larang kalau sebulan sekali ya. Itu namanya boros ya, nggak boleh, boros juga nggak boleh. Walaha an tatasarrafa fi kiswatiha bil bai' wa ghairi ya, dan boleh si istri menggunakan ya wewenangnya itu dalam pakaian itu ya. Dia boleh ngasih orang, boleh, nggak apa-apa ya, begitu. Dijual juga boleh juga sebetulnya begitu ya. Tapi kalau dia mau jual atau dia mau bagi orang, si istri sebaiknya dia izin sama suami ya, gitu. Walaupun misalnya istri punya penghasilan sendiri, misalnya dia dagang deh ya, istrinya dagang, jadi dia punya usaha sendiri ya. Nanti kalau dia mau bagi orang, mau kasih orang, mau kasih keluarganya, itu tetap mesti izin sama suami ya, walaupun itu hak dia sendiri ya, begitu. Itu orang perempuan begitu ya, mesti izin juga sama suami, apalagi memang hak suami ya, begitu. Ya kalau perempuan itu ya
Kalau punya sifat bakhil itu nggak jadi aib sama perempuan. Kalau sama orang laki punya sifat bakhil itu aib, ya, suatu celaan buat orang laki. Kalau orang perempuan, ya, sifatnya pelit, bakhil, itu nggak jadi aib sama dia, ya. Nah, kenapa? Karena apa yang dia miliki milik suami. Maka dari itu wajar kalau dia bersifat pelit, karena dia mesti izin mau bagi orang sama suami. Jadi sifat pelitnya perempuan itu ada suatu kebaikan buat suami. Artinya dia itu memelihara harta suami. Dengan sifat bakhilnya itu, ya, si perempuan itu memelihara harta suami, dipelihara. Ya, begitu. Jadi bukan pelit yang sebenarnya, ya, karena memang dia apapun harus izin sama suami. Nah, itu disebutkan, ya, oleh Imam Nawawi, ya, dalam kitab apa namanya itu, Uqudul Lujain, ya. Jadi sifat bakhilnya seorang perempuan itu tidak jadi aib. Tapi kalau orang laki bakhil itu aib, ya. Wa yajibu laha sukna mithliha, dan wajib bagi suami memberikan tempat tinggal, ya, menempatkan tempat tinggal untuk si istri, ya. Nggak mesti dia beli, ya, itu rumah, walaupun dengan cara menyewa, ya, mengontrak, itu namanya sudah dia tempatkan istrinya di tempat yang layak. Wa in kanat tukhdamu min fi baiti abiha lazimahu ikhdamuha. Kalau si istri ini biasa dia dilayanin waktu, ya, waktu dari masih perawan, dia belum kawin, biasa dilayanin, punya pembantu di rumahnya, maka wajib suami juga, ya, menyediakan pembantu di rumahnya. Wa talzamu nafaqatul khadimi idza kana milkaha, dan wajib bagi suami, ya, memberikan nafkah untuk pembantunya, ya, pembantu yang sudah disediakan, ya. Walaupun itu misalnya pembantunya milik istri, ya, tetap suami berkewajiban, ya, memberikan nafkah. Ya, kalau sekarang mungkin bukan nafkah, ya, berupa gaji begitu, ya. Wa innama talzamuhu wallahu a'lam bishawab.